Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur, Takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur, dan para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita oleh Allah dianugerahi kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk bisa hadir ke Masjid Ar-Rasyid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah, dan kewajiban kita dilanjutkan dengan bersama-sama belajar. Lebih-lebih kita sama-sama berupaya mempelajari tuntunan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kita sejak tadi ini menjadi tambahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, pada siang ini saya akan menyampaikan satu topik, tapi dalam satu rangkaian ayat di awal surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20-an mungkin. Surah Al-Baqarah yang isinya adalah tentang tipe manusia. Jadi tipe manusia atau sifat-sifat yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lain, yang Allah kemudian kategorikan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah muttaqin, yang kedua kafirin, dan yang ketiga adalah munafiqin. Muttaqin, kafirin, dan munafikin. Itu di awal surah Al-Baqarah. Ya, sudah barang tentu kemungkinan besar ini tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Secara bertahap, ya, sedikit demi sedikit mari kita pelajari sambil tabarrukan. Kita mengaji dan mengkaji tuntunan Al-Quranul Karim. Mari kita awali, coba kita baca ayat 1 sampai ayat 6. Insya Allah semuanya sudah hafal semua karena sering dibaca. Jadi kita mengaji bersama, karena kata Kanjeng Nabi, satu huruf insya Allah akan dibalas dengan 1 pahala, insya Allah, bahkan akan dilipat gandakan 10 kalinya, insya Allah. Amin. Coba sama-sama kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 6. Surah Al-Baqarah yang biasa kita baca, insyaallah hafal semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Ayat 1 sampai 5. Maaf ya. Jadi mudah-mudahan selesai. Andaikan pun terlalu lama ya tentu kita akhiri, khawatir panjenengan sudah ditunggu kewajiban berikutnya. Baik para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, seputar surah ini kita coba sampaikan sedikit ya. Surah ini diberi nama dengan surah Al-Baqarah, yang artinya adalah sapi, atau tepatnya sapi betina. Jadi penamaan surah ini diambilkan dari kisah yang terdapat dalam surah ini, yaitu perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi untuk mengungkap ya pembunuhan yang terjadi. Atas izin Allah, ada korban yang sudah meninggal, kemudian dipukulkan sebagian dari sapi itu. Ada menyebutkan adalah ekor sapi dari itu dipukulkan kepada orang yang meninggal, yang tidak tahu siapa yang membunuhnya. Bismillah, kemudian yang meninggal itu bisa hidup kembali dan memberitahu siapa pembunuhnya. Maka kisah yang luar biasa itu kemudian dijadikan nama dari surah ini. Dan kisah itu juga memberikan satu pelajaran penting bagi kita para jamaah rahimahumullah, bahwa nanti sangat-sangat mungkin dan ya, sesuatu yang tidak sulit bagi Allah untuk membangkitkan kita yang sudah meninggal dan dimintakan pertanggungjawaban atas amal kita. Allah buktikan itu ketika masih ada di dunia. Jadi Allah buktikan bahwa Dialah zat yang maha mampu untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal. Apa buktinya? Ketika ada peristiwa orang yang terbunuh pada masa Nabi Musa, tidak ketahuan siapa pembunuhnya, kemudian biidznillah dengan dipukulkan sebagian dari sapi yang disembelih itu, orang yang mati itu bisa bangun kembali, hidup kembali dan menceritakan siapa pembunuhnya. Artinya jangan merasa kemudian gara-gara di dunia mungkin tidak tersentuh hukum, ya, melakukan kejahatan tidak tersentuh hukum, jangan merasa telah bebas dari tuntutan. Semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di dunia dia aman, tapi tidak di hadapan Allah, kecuali dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jamaah, para ulama sepakat bahwa surah Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah, artinya surah yang turun setelah Nabi hijrah, surah Madaniyah. Bahkan Ikrimah menyebut bahwa surah inilah surah yang pertama turun, ya, ketika di Madinah, ketika Nabi hijrah ke Madinah. Bahkan sebelumnya sempat saya sampaikan, dalam surah ini pula terdapat wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 281. Jadi para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa ayat terakhir yang turun adalah surah Al-Baqarah ayat 281 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini disebut sebagai ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah. Baik, mari kita mulai kajian kita. Nanti kalau dianggap terlalu lama, saya mohon kode, jadi biar nggak sampai membosankan.
Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi hampir semua surah dalam Al-Quran itu diawali dengan basmalah. Lafal Bismillahirrahmanirrahim yang biasa kita terjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hampir semuanya. Khusus untuk basmalah pada surah Al-Fatihah telah kita bahas panjang lebar di awal-awal pertemuan kita. Insya Allah video YouTube-nya masih bisa diakses. Sementara yang lain ini basmalah di awal surah yang lain ini sebagian besar ulama menyatakan bukan bagian dari surah itu, tidak dihitung sebagai ayat pertama sebagian besar. Jadi sebagian besar ulama mengatakan basmalah di awal surah selain surah Al-Fatihah itu tidak dinyatakan sebagai ayat pertama. Ya, 113 surah ada basmalahnya kecuali surah Bara'ah, ya, surah Taubah tidak diawali dengan basmalah karena awal surah Taubah ini itu mencabut perjanjian damai, mencabut perjanjian genjatan senjata. Jadi ada sesuatu yang terasa tidak nyaman ketika akan berperang kembali, dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lazim pada saat itu mengawali perang dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah dengan dua sifat Rahman dan Rahimnya. Itu tidak lazim kalau mau dipakai ketika saat perang. Nah, surah Bara'ah atau surah Taubah itu diawali dengan kalimat Bara'atun minallahi wa rasulih. Jadi pencabutan genjatan senjata. Karena orang-orang kafir Quraisy sering melanggar genjatan senjata, akhirnya dicabut, kemudian siap berperang kembali. Sehingga di awal surah Bara'ah tidak disebutkan lafal basmalah. Itu diantara hikmahnya, diantara hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Nah, apa kira-kira yang dapat kita ambil pelajaran, pesan di awal surah itu ada basmalahnya? Itu ya. Di antara pesan yang disampaikan bahwa ayat-ayat yang akan dibaca pada surah itu nyata-nyata memang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, artinya ayat-ayat berikutnya ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke sana, arahnya ke sana ya. Tapi jangan lupa kalau baca Al-Quran itu awalilah dengan baca ta'awudz kan gitu ya. Baik, ayo mari kita manfaatkan waktu ya. Kalau memang nanti terlalu lama ya kita selesai, akhiri saja ya, biar nggak terlalu membosankan. Baik para jamaah, surah ini diawali dengan lafal Alif Lam Mim. Nah, ini disebut dengan al-ahruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus. Ada alif, ada lam, ada mim. Dalam Al-Quran itu ada 29 surah yang diawali dengan al-ahruf al-muqatta'ah. 29 surah. Hurufnya beragam. Surah Ali Imran, surah berikutnya Alif Lam Ra. Itu namanya al-ahruf al-muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong. Ada yang menyebut dengan huruf tahajji. Jadi huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Nah, ini bukan kata, tapi huruf. Sehingga para ulama sepakat menyatakan bahwa
keberadaan al-ahruf al-muqatta'ah di awal surah, ya, di 29 surah dalam Al-Quran itu ada termasuk ayat mutasyabihah. Ayat mutasyabihah. Jadi ayat mutasyabihah itu ayat yang tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ayat mutasyabihah. Jadi yang paling aman gimana tafsirnya? Tafsirnya yang paling aman adalah Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Itu yang paling aman. Jadi Allah lah yang paling tahu dengan maksudnya Allah bidzalika, dengan penggunaan alif lam mim itu, atau alif lam ra, Taha, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf gitu. Jadi Allah a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang paling tahu, adalah zat yang paling tahu dengan maksudnya Allah bidzalika, dengan huruf itu. Ini yang paling aman. Tapi tentu ini tidak akan memuaskan. Kenapa? Karena sungguhnya Al-Quran itu adalah hidayah, petunjuk Allah. Artinya kalau ada ayat yang tidak bisa dipahami, kemudian kita serahkan pemahamannya hanya kepada Allah, manusia tentu mungkin tidak puas. Kira-kira apa pesannya? Kalau begitu buat apa diturunkan? Itu nanti banyak pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian para ulama mencoba mencari kira-kira apa sih pesan yang bisa diambil dari keberadaan al-ahruf al-muqatta'ah atau hurufut tahajji. Saya punya kitab karya Husain Nassar, itu ada sekitar 200 lebih halaman yang khusus berbicara tentang al-ahruf al-muqatta'ah ini atau huruf tahajji ini. Banyak sekali makna yang bisa yang disodorkan oleh para ulama tentang al-huruf al-ahruf al-muqatta'ah atau huruf tahajji ini. Jadi lebih dari 200 halaman hanya berbicara tentang tafsir dari huruf-huruf hijaiyah yang mengawali 29 surah dari dalam Al-Quran. Menarik itu, termasuk diantaranya untuk soal perdukunan. Diambil dari situ. Ada yang diantara menyebut ini singkatannya di kitab itu. Alif lam mim, alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Seakan menyatakan bahwa Al-Quran ini dari Allah melalui malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak sekali, 200 halaman lebih. Kalau panjenengan mau tak kirimin. Cuma berbahasa Arab, bahasa gundul ya. Nah, di antara sekian banyak tafsir itu, para ulama menyepakati, tidak ada penolakan ya, bahwa sesungguhnya ini penting ini, keberadaan huruf-huruf itu adalah sebagai bentuk kemukjizatan Al-Quran, sebagai bentuk ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan? Seakan Allah berkata, sesungguhnya Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang tersusun dari huruf-huruf yang sudah kamu kenal, yang disebut dengan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan seterusnya itu. Ayat Al-Quran merupakan susunan dari huruf yang sudah kamu kenal, termasuk alif, lam, mim, sudah kamu kenal. Kamu sudah biasa menggunakan huruf itu untuk menyusun kalimat, bahkan menyusun puisi-puisi terindahmu. Seakan-akan Allah akan mengatakan begitu. Tapi kalau kamu tidak percaya
bahwa Al-Quran ini kalamku, kalamullah, maka silahkan buat meskipun dengan surah yang paling pendek, kan gitu. Ayat lain menyatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yaitu Al-Quran, silakan buat meskipun satu surah yang sama dengan Al-Quran. Kalau perlu undang teman-teman kamu untuk bersama-sama membuatnya. In kuntum shadiqin, jika memang kamu termasuk orang yang benar. Artinya seandainya memang Al-Quran ini buatan manusia, ya tentu kamu bisa, karena susunan ayatnya adalah dari huruf-huruf yang kamu kenal sebelumnya, sudah biasa kamu menggunakan, semua bisa. Seakan Allah ingin mengatakan begitu para jamaah. Tantangan itu masih berlaku. Banyak pesan lain yang saya setujui, ya, adalah pesan untuk menarik perhatian. Jadi dalam teori komunikasi, mulailah komunikasi itu dengan cara yang terbaik, ya, karena orang akan menganggapnya menjadi baik meskipun akhirnya kurang baik atau tidak baik. Kesan pertama itu menentukan, gitu kata teori komunikasi. Jadi kalau biar komunikasinya tidak bosan, ya, akan mendapatkan perhatian, sekali-kali mulailah berkomunikasi dengan cara yang unik, yang tidak biasa. Jadi sebelum Al-Quran itu tidak ada huruf yang digunakan untuk permulaan kalimat, tidak ada. Sehingga waktu itu memang masyarakat orang kafir itu banyak yang terkejut ketika ada susunan redaksi yang berupa huruf. Lu apa itu? Jadi alif lam mim, apa itu? Gitu. Jadi terkejut, sehingga itulah cara untuk menarik perhatian. Jadi ketika tertarik dengan kesan pertama itu, diharapkan memperhatikan kalimat-kalimat berikutnya. Jadi disebut dengan intro unik kalau dalam dunia komunikasi, atau intro nyentrik. Mulailah dengan yang unik atau nyentrik agar komunikasi kita mendapatkan perhatian dari komunikan, dari lawan bicara. Lanjut ini? Lanjut? Nah? Lanjutkan ya. Satu ayat saja kalau memang dipandang sudah cukup. Jadi sekali lagi saya simpulkan, adanya huruf tahajji, huruf hijaiyah di awal surah itu sepakat para ulama termasuk ayat mutasyabihah yang tidak tahu maknanya secara persis kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun di antara yang berupaya menggali apa pesannya, itu di antaranya adalah bahwa huruf ini seakan tantangan dari Allah. Kalau kamu memang ragu dengan Al-Quran sebagai kitab yang turun dariku, silakan buat seperti satu surah, ya, karena ayat-ayatnya merupakan susunan dari huruf-huruf yang sudah kamu kenal. Semestinya kamu bisa. Ternyata tantangan itu tidak ada yang bisa menjawabnya, meskipun bukan berarti tidak ada yang berupaya mencobanya. Banyak yang mencobanya, tapi tidak ada yang mampu untuk menjawabnya, yang sama dengan satu surah di Al-Quran. Baik, ayat berikutnya, mari, ayat kedua. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Ini bisa dibaca dua, karena ada waqaf mu'anaqah namanya, waqaf titik tiga, ya. Titik tiga. Jadi bisa berhenti di salah satunya, tidak boleh berhenti di keduanya. Kalau tadi berhenti di la raib, baru fihi hudal lil muttaqin, atau bisa dibaca dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah,
wakaf seperti ini akan berimplikasi pada perbedaan arti, maknanya beda. Jadi kalau dzalikal kitabul la raib, ini Alkitab tidak ada keraguan bahwa ia berasal dari Allah. Kemudian fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu jadi intonasinya beda. Kalau berhenti dari fi, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, ini Alkitab tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya berbicara mengenai tuntunan yang terdapat dalam Al-Quran dipastikan benar. Kalau tadi bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah. Jadi kalau dibaca dzalikal kitabul la raiba fiih, ini Alkitab tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran dipastikan benar. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi hati-hati dengan koma itu menentukan makna. Kalau dalam Al-Quran namanya wakaf, makanya hati-hati dalam membaca Al-Quran, khawatir nanti akan berbeda maknanya ketika kita berhenti pada yang salah. Jadi lebih-lebih kalau dilarang berhenti itu hati-hati. Hati-hati, kecuali akhir ayat ya, karena bisa fatal maknanya. Kalau ada larangan berhenti dalam Al-Quran, larangan berhenti itu ditandai dengan lam alif kecil, jangan seperti U kalau modelnya, itu lam alif itu. Lam alif itu singkatan dari la waqfa fihi, tidak ada wakaf di tempat ini. Usahakan jangan berhenti, lanjutkan. Kecuali ditandai dengan akhir ayat, itu boleh berhenti. Jadi kalau bisa lanjutkan saja. Dan fawailul lil musallin, itu karena akhir ayat boleh berhenti. Seandainya bukan akhir ayat, itu lanjutkan saja, karena di atas tanda nomor ayat itu ada lam kecil itu. Sering pernah baca itu? Fawailul lil musallin, ada lam kecil itu. Artinya kalau bisa lanjutkan saja. Kenapa? Khawatir salah. Khawatir salah paham. Lebih-lebih kalau langsung berhenti, salah paham beneran itu. Fawailul lil musallin, shadaqallahul azim. Salah betul itu. Kenapa? Artinya maka celaka bagi orang yang sholat, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu kan bahaya. Padahal masih ada lanjutan ayatnya yang terkait, alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi mereka yang lalai dengan sholatnya, an sholatin, dengan sholat. Artinya tidak mau sholat. Lalai dengan sholatnya itu bisa tidak mau sholat atau mengendengkan sholat. Itu an sholatihim sahun. Baik. Nah, jadi kalau wakaf mu'anaqah, wakaf titik 3 boleh berhenti di salah satunya, tapi kemungkinan akan berbeda maknanya. Cuma perbedaan makna itu sama-sama dibenarkan. Jadi ketika berhenti dzalikal kitabul la raib, ini Alkitab tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini benar dari Allah. Kemudian fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau berhenti dari dzalikal kitabul la raiba fi, ini Alkitab tidak ada keraguan di dalamnya, artinya petunjuk-petunjuk Al-Quran pasti benar. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dua arti itu sama-sama diterima. Baik, para jemaah, Bapak Ibu rahimakumullah, arti dari dzalika pada ayat ini disepakati oleh ulama dengan makna hada, ini.
bukan itu. Dalika itu makna asalnya itu. Cuma kenapa diartikan ini? Itu sungguhnya karena menunjuk kepada Al-Quran. Penggunaan dalika untuk menunjuk sesuatu yang agung. Jadi penggunaan dalika itu untuk menunjuk Al-Quran sebagai sesuatu yang agung, itu maknanya adalah hadal kitab, ay hadal kitab. Jadi seakan-akan jauh dari kita Al-Quran itu sehingga menggunakan kata dalika. Itu dalam ilmu balaghah itu. Jadi yang agung itu seakan-akan jauh derajatnya dibandingkan dengan kita manusia, maka Allah ajari ditunjuknya dengan menggunakan kata isyarah dalika. Kata dalika ini isyarah lit ta'dhim, untuk mengagungkan, tapi maknanya hadal kitab. Ini Alkitab. Kemudian kalimat kata yang kedua yang penting untuk dipahami para jamaah, bahwa Allah menggunakan redaksi Alkitab sebagai nama dari Al-Quran. Jadi banyak nama Al-Quran, ya. Salah satunya adalah Alkitab. Kenapa? Jadi dari kata kataba yaktubu kitaban. Kitab itu artinya tulisan. Al-maktub, yang ditulis. Jadi Al-Quran disebut dengan Alkitab karena Al-Quran itu ditulis dalam mushaf. Jadi dalam lembaran-lembaran kitab suci ditulis. Dalam sejarahnya awal-awal Islam ada, itu Nabi pernah melarang menulis hadis agar tidak bercampur dengan Al-Quran. Sementara para sahabat tidak mau menulis apapun selain Al-Quran. Jadi kalau disebut dengan tulisan Al-Quran, mushaf Al-Quran, itu sejak zaman dahulu itu tidak memasukkan tulisan lain selain Al-Quran. Jadi contoh kita diperintahkan untuk baca amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Itu sunnah. Nah, kata amin meskipun disunahkan dibaca oleh para sahabat tidak ditulis dalam mushaf. Padahal disunahkan. Kenapa? Jangan sampai suatu saat orang beranggapan amin itu bagian dari Al-Quran. Menjaga itu. Jadi penyebutan Alkitab para jamaah karena Al-Quran itu tulisan atau yang ditulis. Makanya definisi Al-Quran itu al-maktubu fil masahif, yang ditulis dalam mushaf. Jadi di antara definisinya adalah sesuatu yang ditulis. La raib, ya, bisa la raib, tidak ada keraguan. Kalau berhenti di sini, la raib, tidak ada keraguan, annahu min indillah, bahwa Al-Quran itu dari Allah. Kalau berhenti di sini, la raib annahu min indillah, tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu memang berasal dari Allah. Gimana cara membuktikannya? Allah buktikan dengan banyak hal dalam Al-Quran ini, ya, dalam Al-Quran. Saya mungkin sempat menyampaikan kepada para penjenengan semua, kalau ada surah di awal dengan al-huruful muqatta'ah seperti surah Al-Baqarah ini, kata Dr. Mustafa Zaid dalam penelitiannya menyebutkan, maka yang paling dominan dipakai dalam surah ini adalah huruf alif, lam, dan mim. Jadi yang paling banyak dipakai alif, lam, dan dalam surah Al-Baqarah ini. Padahal turunnya ini berangsur-angsur. Kalau bukan dari zat yang maha alim, maha luar biasa, betapa sulitnya menyusun satu surah yang itu nanti dominannya adalah huruf yang disebut di awal. Jadi ketika alif lam mim, maka yang paling dominan penggunaan alif, kemudian lam, kemudian mim. Ini kata Dr. Mustafa Zaid, hasil penelitian beliau. Banyak sekali jadi bentuk kemukjizatan Al-Quran. Jadi ijaz Al-Quran ini membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak mungkin dibuat oleh manusia meskipun seagung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau dibaca la raiba fi, itu maknanya tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu bahwa petunjuk-petunjuknya pasti benar. Isi Al-Quran pasti benar. Ini mohon dibedakan. Kalau istilah usul fikihnya, yang pertama itu wurudu qat'iyul wurud, kepastian datangnya. Kalau la raib, tidak ada keraguan, pasti berasal dari Allah, namanya qat'iyul wurud. Kalau la raiba fi, berhentinya di la raiba fi, maknanya bahwa isinya, petunjuknya itu pasti benar. Disebut dengan qat'iyud dalalah. Qat'iyud dalalah. Cuma terkadang kita yang memahaminya aja yang kadang nggak nyampe. Pemahaman kita tidak sampai kepada hakikat dari makna Al-Quran. Setelah itu Allah mensifati Alkitab ini lagi dengan sebagai hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saya sudah bicara panjang lebar tentang makna hidayah. Hidayah itu al-irsyad ilal khairati qaulan aw fi'lan. Hidayah petunjuk yang mengantarkan kepada kebaikan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kalau al-muttaqin kira-kira panjenengan? Takwa itu apa? Takwa. Masih ingat takwa? Mari lagi takwa itu apa? Takwa itu dari kata waqa yaqi wiqayah. Mana asalnya itu menjaga. Itu takwa itu. Jadi al-muttaqin orang-orang yang menjaga. Mana wiqayah? Menjaga apa? Tentu banyak hal. Yang pertama, menjaga batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah menyebutkan ada batas Allah, tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah batas-batas Allah, jangan sampai kamu lampauinya. Artinya ada batas yang boleh kita lakukan, ada batas yang tidak boleh. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga batas itu. Makanya sering didefinisikan takwa itulah intisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Takwa itulah mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Berangkat dari kata wiqayah, menjaga batas. Ada batas yang boleh, ada batas yang tidak boleh. Jadi itu definisi yang biasa kita dengarkan kalau khatib Jumat menyampaikan, mari kita tingkatkan takwa dengan mengerjakan semua amal, semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu dikata menjaga batas-batas yang ditetapkan oleh Allah. Tapi mana lain bisa dalam arti kita menjaga dari murka Allah. Ya, jangan sampai kita mendapatkan murka Allah kemudian disiksa oleh Allah di neraka. Jadi ini bisa dipahami dari ayat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, kan jaga itu. Jagalah diri kalian dulu, kemudian keluarga kalian nara dari siksa neraka. Jadi ku itu perintah, bertakwalah itu, bertakwalah, tapi mana jagalah. Jagalah jangan sampai mendapatkan murka Allah dengan dimasukkan ke dalam neraka. Caranya gimana? Mulai dari diri sendiri. Para suami, kepala keluarga harus mulai dari diri dulu. Jadi contoh terbaik untuk istri dan anak-anaknya, baru kemudian keluarganya. Istri dan anak-anaknya yang mengikutinya. Jangan sampai dibalik, istri dan anaknya diperintahkan untuk bertakwa, dirinya tidak bertakwa, tidak akan sukses. Jadi kesuksesan memimpin itu ketika diawali dengan contoh sang pemimpinnya. Dalam keluarga, kepala keluarga memberi contoh dulu, baru kemudian bisa berharap istri dan anaknya menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi makna ayat di sini lebih condong kepada jagalah dirimu dan keluargamu jangan sampai mendapatkan murka Allah sehingga kamu disiksa di nerakanya Allah. Jadi kataku itu perintah. Jadi takwa itu diketahui wiqayah, maknanya bisa menjaga batas yang ditekan oleh Allah atau menjaga dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu akan bermakna
ya akan bermakna sebagai petunjuk itu hanya bagi orang yang mau menjaga dirinya. Dia ingin tahu, ya Allah, coba kami ingin tahu, ya Allah, batas mana yang boleh, batas mana yang tidak boleh. Maka disebut dengan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang enggak bertakwa, yang enggak mau menjaga, itu Al-Qur'an tidak ada artinya. Diberitahu ini dilarang, ini diperintahkan, bagi orang yang memang tidak ada kemauan untuk menjaga itu, tidak ada maknanya. Hanya sekedar lewat saja. Jadi Al-Quran itu akan berfungsi dengan baik kalau diawali dari satu keinginan untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang bertakwa itu setiap langkahnya senantiasa bertanya, apakah langkah saya ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru akan mendatangkan murka Allah. Tidak pernah ia melangkah sesuatu sebelum ia berupaya mencari tahu. Jangan sampai kadung melangkah tiba-tiba langkah-langkahnya justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tipikal orang yang bertakwa. Nah, berikutnya ini nanti kita akan bahas sifat-sifat dari muttaqin ini. Sifat dari muttaqin ini. Ya, tentu mungkin kita cukupkan dulu ya. Ya, biar enggak terlalu lama dan panjenengan masih ada kewajiban lain yang mungkin harus segera dilaksanakan. Ada pertanyaan mungkin karena kemarin sempat saya dapatkan masukan dari salah satu jamaah, kalau diberikan waktu untuk bertanya, kalau mungkin ada. Monggo. Ada yang bertanya? Nggak ada? Cukup ya? Cukup ya? Baik, semoga ada manfaatnya ya bagi kita semuanya. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.